Safira terkejut. Julian menuduh Pak Gunawan sebagai pelaku di balik kematian kedua orang tua Safira dan Dania. Julian mengatakan, Julian berani menuduh karena Julian telah mengetahui dan mendapatkan bukti bahwa Pak Gunawan telah mengkorupsi perusahaan Abdi. Saat ini Julian sudah memiliki bukti di tangannya dari Pak Darwis. Karena Pak Darwislah yang duluan mencurigai Pak Gunawan, sehingga Julian juga yakin bahwa Pak Gunawanlah di balik pelaku kematian kedua orang tua Safira dan Dania. Saat ini Julian sudah mengantongi bukti tersebut bahwa ada sejumlah uang yang begitu besar dari perusahaan Pak Abdi mengalir ke rekeningnya Pak Gunawan secara pribadi, sehingga Safira sangat terkejut dan tak menyangka orang yang dipercayanya selama ini telah mengkhianati kedua orang tuanya dan menjadi pelaku di balik kematian kedua orang tua Safira dan Dania. Di sini Mama Lestari kembali marah kepada Rafael. Rafael tidak mau menemui Mona, apalagi meminta kepada Mona agar tidak bercerai dari Rafael. Sampai saat ini Rafael tidak pernah mencintai Mona. Rafael hanya menginginkan kandungan Mona dan Rafael sampai kapanpun akan tetap mencintai Safira. Rafael tidak bisa melupakan Safira. Apapun akan dilakukan Rafael untuk mendapatkan Safira kembali dan merebut Safira dari Julian, sehingga membuat Mama Lestari semakin marah besar dan murka kepada Rafael. Selama ini yang ada untuk Rafael dan peduli kepada Rafael dan yang menjaga Rafael adalah Mona. Mona lah yang menjadi garda terdepan untuk Rafael, termasuk saat ini di mana pihak polisi ingin mencari bukti bahwa Rafael lah yang telah menyekap Yuda. Justru Mona lah yang telah membantu Rafael dan membersihkan semua bukti yang ada di lokasi TKP di mana Rafael telah menyekap dan mengubur Yuda hidup-hidup. Di rumah Mama Gina kembali rasa kebahagiaan itu berkumpul. Safira, Julian, Mama Gina, Tante Wulan dan Alpa berkemping di luar rumah Julian. Di sini canda tawa kembali. Mama Gina memaafkan Safira dan menerima Safira. Ternyata Mama Gina hanya pura-pura baik kepada Safira di depan Julian agar Julian tidak kembali marah kepada Mama Gina. Karena sebenarnya Mama Gina masih sangat membenci Safira. Mama Gina masih tetap marah kepada Safira dan menganggap Safira sebagai penyebab meninggalnya Sisi. Tante Wulan sangat terkejut mendengar omongan Mama Gina. Ternyata Mama Gina hanya pura-pura. Awalnya Tante Wulan sudah sangat senang sekali dan di luar Safira mendengar bahwa Mama Gina hanya pura-pura baik kepada Safira di hadapan Julian. Sebenarnya sampai saat ini Mama Gina masih sangat membenci Safira. Sampai kapanpun Mama Gina tidak akan menerima Safira. Apalagi setelah kenyataan terbukti Dania adalah kakaknya Safira, sehingga membuat Mama Gina semakin membenci Safira. Dania selalu berusaha menghancurkan rumah tangga Julian dan Safira dan mengganggu keusikan kenyamanan rumah Mama Gina. Itulah yang membuat Mama Gina semakin membenci Safira. Sedangkan Julian dan Alpa membawa polisi ke kantornya Pak Gunawan. Dan sesampainya di kantor Pak Gunawan, ternyata ada Om Romi. Sehingga Om Romi sangat terkejut. Ada apa Julian, Alpa dan polisi ada di perusahaan Pak Gunawan? Ternyata Romi baru menemui Pak Gunawan ingin bertemu dengan Rafael. Rafael dan Om Romi mempunyai kerja sama agar tidak menjadi tersangka dan dilaporkan ke kantor polisi atas penculikan Yuda dan dibalik kematian Yuda. Romi sangat terkejut. Romi tidak mau jika Julian mengetahui semua kejahatannya yang telah mensabotase perusahaan Andromeda dan telah mengkorupsi perusahaan Andromeda. Om Romi tidak mau dilaporkan ke kantor polisi. Apalagi saat ini Romi berada di perusahaan Pak Gunawan. Pak Gunawan kejahatannya mulai terbongkar. Di sini Romi sangat terguncang. Jika Romi ketahuan kerjasama dengan Rafael dan Pak Gunawan, maka tamatlah hidupnya Romi. Romi akan segera dilaporkan ke kantor polisi. Dania dan Safira sedang bersama. Yuda menghubungi Dania dan sangat khawatir kepada Dania saat ini. Yuda khawatir jika Romi mengganggu Dania dan membawa pergi Dania kembali ke rumahnya. Dania mengatakan jika Dania saat ini sedang baik-baik saja. Dania sedang bersama Safira.
Dan Dania tidak sadar di saat Dania sedang teleponan dengan Yuda. Ternyata Safira mendengar percakapan Dania dengan Yuda. Safira sangat terkejut. Ternyata Yuda masih hidup. Dania berbohong dan membohongi semua orang. Safira menanyakan kepada Dania apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa Dania bisa teleponan dengan Yuda? Sedangkan Yuda sudah meninggal dunia dan pemakamannya baru selesai dilakukan. Safira menanyakan kepada Dania, dan apakah di episode nanti malam Dania akan jujur kepada Safira mengenai semua yang terjadi? Bye bye.